Hai anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi bersama Mem Heni. Anak-anak, hari ini kita akan belajar hidup rukun di masyarakat. Kita sudah memasuki tema 1, subtema 4. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar kalimat penolakan, pengamalan sila Pancasila di lingkungan masyarakat, dan prakarya mozaik atau kolase. Kita lihat yuk. Yang pertama kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan ini berkaitan dengan penolakan jawaban ajakan seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata maaf, tidak, terima kasih, dan lain kali ya. Nah, kalimat penolakan ini artinya kita menolak ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kita lihat ya contohnya. Nah, di situ ada Carlo dan juga Rudy. Carlo sedang istirahat di bawah pohon. Kemudian Rudy menghampiri Carlo. Ayo bermain bola lagi, Carlo. Maaf Rudy, aku sedang sakit di kakiku waktu tadi terjatuh. Nah, teman-teman, Rudy mengajak Carlo untuk bermain bola lagi. Tetapi apa jawaban Carlo? Ya, Carlo menolak ajakan Rudy untuk bermain bola. Apa yang diucapkan Carlo? Maaf Rudy, aku sedang sakit di kakiku waktu tadi terjatuh. Itu adalah kalimat penolakan. Kita simak lagi ya contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Nah, kita lihat ya. Ada seorang ibu menawarkan apa ya? Menawarkan kue. Kita lihat ya. Silahkan kuenya dicicipi. Terima kasih Bu, saya masih kenyang. Nah, bapak itu menolak ajakan ibu itu untuk mencicipi kuenya. Apa yang diucapkan? Ya, terima kasih Bu, saya masih kenyang. Itu adalah kalimat penolakan. Selanjutnya, nah kita lihat ya. Ada dua orang anak laki-laki. Kita lihat ya, yang pertama apa yang diucapkannya? Ayo bermain bola ke lapangan. Maaf, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Nah, apa yang kita temui di sini? Ya, anak yang kedua menolak ajakan temannya untuk bermain bola. Apa yang diucapkan? Ya, dia menggunakan kata maaf. Itu adalah kalimat penolakan. Artinya dia sudah tidak mau diajak bermain bola. Lalu, ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapkan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti hati orang lain. Dengan bersikap santun, maka akan tercipta kerukunan. Hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Nah, hidup rukun juga merupakan pengamalan sila Pancasila loh. Nah, kita lihat yuk pengamalan sila di lingkungan masyarakat. Kita lihat sila yang pertama. Nah, sila yang pertama contohnya yaitu menghormati dan menghargai tetangga yang sedang melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, karena kita adalah negara Indonesia
bangga yang kaya akan suku bangsa, agama yang beraneka ragam. Nah, wujud sila Pancasila yang pertama yaitu kita harus menghargai dan menghormati tetangga kita yang sedang melaksanakan ibadah. Selain itu, apa ya? Contoh berikutnya yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama dengan cara bergaul dengan siapapun dan agama apapun. Nah, diingat ya teman-teman, pengamalan sila pertama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita lihat sila yang kedua. Sila yang kedua yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa. Apa sih sikap tenggang rasa itu? Kita lihat ya contohnya. Wah, ada gambar orang sedang sakit. Nah, contoh sikap sila kedua ini, bila ada tetangga yang sakit, kita harus memiliki sikap toleransi. Nah, dengan tidak menyalakan musik keras-keras. Tetangga kita sedang sakit, tapi kita menyalakan musik keras-keras, tentu tetangga kita yang sakit akan semakin pusing mendengarnya. Karena orang yang sedang sakit membutuhkan waktu untuk istirahat ya. Itu namanya kita harus bersikap tenggang rasa. Kemudian, bila ada tetangga yang berduka ataupun ada tetangga yang anggota keluarganya meninggal, sebaiknya kita juga ikut menjaga ketenangan di rumah agar tetangga kita tidak tersinggung. Nah, selanjutnya kita lihat ya contoh pengamalan ketiga. Nah, di sini ada mempelajari tarian daerah, kemudian bangga menggunakan bahasa Indonesia. Di lingkungan masyarakat ya, kita menggunakan bahasa kita, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar, seperti melakukan ronda malam. Nah, pos ronda ini biasanya yang melakukannya adalah para bapak-bapak untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Selanjutnya kita lihat ya sila keempat. Apa itu? Ya, contoh sila keempat yaitu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nah, hal ini juga diterapkan di lingkungan masyarakat loh. Kemudian ada juga melaksanakan pemilihan ketua RT dengan cara bermusyawarah melalui perhitungan suara, melaksanakan pemilihan ketua RT. Selanjutnya contoh sila kelima. Contoh sila kelima yaitu melakukan gotong royong. Nah, gotong royong membersihkan lingkungan bersama dengan warga. Kemudian ada juga gotong royong membangun rumah. Kita masih sering ya menjumpai warga kita melakukan gotong royong saat sedang melakukan pembangunan rumah. Nah, kemudian tadi kita sudah kalimat penolakan, sudah juga belajar tentang pengamalan sila. Kita juga akan belajar tentang mozaik atau kolase. Nah, kalian sudah pernah membuat mozaik atau kolase belum? Nah, kira-kira bahannya dari apa ya? Lalu, apakah bahan untuk membuat mozaik atau kolase ini dari alam? Bahan alam dapat digunakan sebagai bahan pembuat hiasan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik. Lalu bahan alam itu apa sih? Bahan alam itu bahan yang terdapat dari alam, misalnya dari tumbuhan, dari hewan, ya dari hewan misalnya dari kulit telur, kemudian ada biji-bijian, ada kerang, ada daun kering. Nah, itu adalah contoh bahan alamnya. Kemudian kita lihat yuk contoh dari mozaik itu sendiri. Nah, di sini Mem ini punya bentuk ada gambar. Apa yang pertama? Ya, kupu-kupu. Yang kedua, ya betul, kura-kura. Nah, lalu kita lihat yuk bahannya apa saja. Ada biji-bijian
seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Ada biji jagung, biji kacang hijau, ada biji kacang merah, biji kacang kedelai, biji bunga matahari. Nah, bahan-bahan ini dapat digunakan untuk membuat mozaik. Kemudian, mozaiknya juga bisa kita mau bentuk-bentuk hewan, ataupun tumbuhan, ataupun bangunan. Nah, seperti bangunan rumah, bentuk hewan, tumbuhan, bunga. Nah, itu dapat kita buat menjadi mozaik. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.